Rahasia nih Iya. Bapak. Dosen itu kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Hai Sobat Malka. Balik lagi di Podcast Malka, tempat kita berbincang dan berbagi wawasan baru pada setiap episodenya. Kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu hebat. Dengan Bapak siapa? Bisa diperkenalkan? Iya, terima kasih Mbak siapa? Mbak Vinsa. Mbak Vinsa ya. Iya. Saya biasa dipanggil dengan Pak Umam. Kalau nama lengkap saya Khairul Umam. Khairul Umam Eskom MM. Jadi itu nama lengkap dengan gelarnya. Saya adalah dosen dari Universitas Dianuswantoro. Iya. Dari Kediri ya Iya, Bapak. dari Kediri. Bapak, hari ini kan puasa-puasa nih Pak. Iya. Gimana puasanya, lancar Bapak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah belum bolong ya. Belum Pak. Baru hari keberapa ya Pak ini tadi? Ke-7 atau 8 ya? kalau Iya. nggak salah. Iya. Wah, ini udah mulai pertengahan, udah mulai agak lemes-lemes sedikit gitu. Iya. Jadi- Tapi masih pagi loh ini, masih Iya, semangat masih lah. pagi. Iya. Jadi Pak, Iya. kegiatan bulan puasa ini gimana Bapaknya? Kalau dari kami di perguruan tinggi kami tidak ada perubahan jam ya. Jadi jam masuk dan jam pulangnya tetap sama dengan hari Iya. biasa. Namun karena kebetulan ini pas mahasiswa itu pas libur semester ya. Jadi Iya. kita tidak ada perkuliahan. Namun bagi dosen di situ adalah waktu yang malah kadang paling sibuk. Wah, Ya, jadi kita tidak mengajar tapi karena dosen itu kan ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi iya. selain pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Iya. Termasuk hari ini itu adalah bagian dari Tridharma tersebut. Kita mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri Pelosok Klaten Kediri. Seperti itu, Mbak. Saya kan tadi ikut di atas Pak. Kalau Iya. nggak salah temanya hari ini adalah belajar membuat jingle dari Iya. AI. Asik Iya. banget nih Bapak. Kita kan udah gak asing lagi sama yang namanya jingle. Biasanya yang paling sering sekarang, paling sering didengar ada jingle di Mr. DIY. Itu dari masuk, pilih barang sampai keluar ya Bapak. Iya. Pasti udah sampai hafal semuanya. Iya. Menurut saya adalah jingle, materi hari ini adalah materi yang asyik dan seru buat anak-anak kayak saya. Iya. Alasan dari milih materi membuat jingle apa Bapak? Kami kebetulan dari program studi manajemen, Mbak. Jadi program studi manajemen di kampus kita itu ada namanya konsentrasi pemasaran. Jadi karena salah satu dari pemasaran tersebut adalah bentuknya jingle. Iya. Tadi sudah sampaikan ya, untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan awareness dan sebagainya. Maka dibuatlah jingle yang untuk biar orang ketika mendengar sudah langsung, oh ini produk A, oh ini produk B. Itu salah satu kehebatan jingle. Karena kita lihat, oh di yang jurusan kita hari ini kan broadcasting ya. Iya, Kemarin kita ada banyak opsi ya, banyak opsi tema apa yang akan kita sampaikan. Akhirnya diputuskan bahwa tema pembuatan jingle dengan AI ini yang kita pilih seperti itu. Terus kenapa kita memilih itu ya, kita pengen sebenarnya menularkan ilmu kita yang sudah kita pelajari di kampus untuk kita berikan kepada adik-adik siswa. Iya. Adik-adik siswa yang nantinya dengan sedikit ilmu yang kita berikan ini, harapan kita bisa memberi manfaat ketika mereka nanti berwirausaha, punya brand sendiri atau punya bisnis sendiri, mereka bisa memanfaatkan ilmu yang sedikit ini untuk brand mereka, untuk meningkatkan awareness, meningkatkan loyalitas dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan jingle ini. Makanya kita buat jingle, dan karena ini sudah zamannya AI, maka ya kita manfaatkan AI untuk membuat jingle. Itu Mbak, intinya dari tujuan kita adalah seperti itu. Alhamdulillahnya Bapak. Iya. Bahkan baru mulai ini tadi saya baru lihat judulnya, saya udah bersyukur banget. Iya. Karena di kelas 11 ini kita kan lagi ada tugas Pak, buat kayak apa ya, news magazine. Nah nanti di tengah-tengah itu nanti ada iklan. Kan
gak mungkin ya kita buat iklan terus nanti audionya kita ambil. Jadi kan kayak nggak ada Iya. brandingnya sesuai yang Iya. dibilang di atas tadi. Mungkin bisa langsung diaplikasikan karena Oh, kebetulan iya. deadline-nya habis lebaran. Pas Iya. workshop sambil ngerjakan Pas tugas, Mbak. banget, iya. Iya. Bisa jalan dua-duanya. Iya. Bisa pas banget ilmunya sama jurusan kita juga. Iya. Sering kepake jelasnya karena kita sering buat acara-acara, Oh, jadi perlu iya. jingle juga. Iya. Karena sebelumnya kita belum diajarin kalau harus ambil harus buat jingle sendiri. Sebelumnya kita ambil dari yang no copyright gitu ya. No iya. copyright. Ya gimana lagi, Bapak belum tahu. Iya. Alhamdulillahnya tadi dari pihak Udinus mau berbagi Iya. ilmu sama kita yang ada di atas. Tadi juga di atas lagi ada itu ya, kayak umpan balik. Kita disuruh buat jinglenya, terus nanti Iya. dikasih hadiah-hadiah menarik. Itu mesti lebih memacu semangat teman-teman Iya. yang ada di atas. Cara pendekatannya seru banget Bapak menurut Iya. saya. Kita boleh sedikit cerita, Mbak ya. Boleh, Jadi silakan, Pak. kita dalam pendekatan khususnya dalam kegiatan Tridharma yang tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa kita memang salah satunya adalah objek yang kita sasar, kita berikan itu adalah siswa SMK atau siswa SMA dan sederajat ya. Namun selain itu juga ada dari kelompok masyarakat, mungkin ibu-ibu PKK dan sebagainya. Namun di tahun ini kita perbanyak untuk siswa SMA sederajat, siswa SMK, SMK. Tujuannya adalah biar mereka salah satunya adalah lebih mengenal Udinus. Jadi kita hampir pernah melakukan workshop ataupun bentuk pelatihan ataupun seminar dan sebagainya hampir di seluruh SMA, SMK yang ada di Kabupaten dan Kota Kediri dengan berbagai bentuk. Iya, jadi ada mulai dari workshop pelatihan untuk UMKM, pelatihan pembuatan website dan sebagainya itu sudah sangat sering kita lakukan. Salah satunya adalah hari ini. Selain itu kita juga mengundang dari siswa SMA, SMK itu untuk datang ke sekolah. Jadi kemarin kita juga ada beberapa kali mengundang, kita berikan materi tentang pemasaran secara general ya menggunakan AI, itu kita sampaikan. Ada juga kemarin kita dari Prodi SI itu ada pembuatan website. Ada lagi dari Prodi TI itu pembuatan website juga. Terus dari DKV yang Prodi DKV itu pembuatan desain, pembuatan film dan sebagainya. Seperti itu. Yang terakhir kemarin kita juga di salah satu SMK di Pare juga kita mengadakan pelatihan tentang perfilman. Kita mengambil atau berkolaborasi dengan program studi desain komunikasi visual yang ada di Udinus Kediri. Seperti itu. Seperti itu. Asik banget Bapak, tentang perfilman juga. Kapan lalu kita juga habis bikin nih Bapak. Perfilman, temanya juga tentang kewirausahaan karena disuruh memberikan inspirasi. Tapi waktu itu kita juga masih minim informasi. Harusnya menurut saya ngundangnya udah dari dulu Bapak. Jadi biar kita ada persiapan mungkin di kampus Udinus juga. Iya, mungkin seperti ini Mbak. Jadi nantinya bisa dari pihak sekolah atau siswa atau OSIS atau apa ya, nanti bisa mengajukan kita mau pelatihan ini, nanti kita bisa mendatangkan dari Udinus. Itu akan kita akan sangat senang sekali. Kalau kita bisa punya resource-nya, kita bisa berkolaborasi dengan, misalkan dari sini ada yang jurusan ini pengen pembuatan website misalkan, itu kita nanti bisa kolaborasi dengan prodi sistem informasi atau teknik informatika. Seperti itu. Jadi emang membuka untuk kolaborasi. Iya, sangat sering kita berkolaborasi. Jadi kemarin manajemen dengan DKV topiknya memang perfilman, tapi arahnya tetap ke marketing, pemasaran, seperti itu. Asik Bapak menurut saya. Jadi mungkin di lain-lain kesempatan kita akan sangat menunggu dari teman-teman dari siswa untuk
Mungkin main ke kampus juga bisa, main ke kampus nanti kita diskusi, enaknya kita ngadakan apa ya, misalkan pas biasanya siswa SMK itu pas kelas meeting ya atau kelas apa, Iya, yang classmate habis kelas meet ujian. ya itu yang biasanya ada waktu senggang, Mm-mm. Pak kita pengen ada acara ini di sekolah misalkan, itu sangat senang sekali. Oh, Karena kita sebenarnya acara seperti ini tuh eh, merupakan kewajiban bagi dosen, itu kewajiban. oh, Jadi kita selalu mencari mana-mana yang kira-kira masyarakat itu membutuhkan, mm-mm. pengabdian, nanti membutuhkan mungkin sedikit ilmu dari kita, nanti akan kita masukkan dalam bentuk pengabdian. Dan itu memang menjadi syarat wajib ya bagi seorang dosen itu harus memiliki 3 kegiatan tadi, pengajaran, penelitian, riset, dan juga pengabdian. Iya. Jadi kita ya namanya wajib ya setiap saat, setiap semester, Mbak. Jadi satu semester satu kegiatan seperti ini. Oh, Kemarin kita juga pernah membuat atau berkolaborasi dengan salah satu desa di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kita membuat usaha namanya briket. Ya, itu juga bisa pemanfaatan dari limbah kulit durian. Itu kita manfaatkan jadi briket yang lebih bermanfaat untuk mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. jadi ada Seperti nilai itu. jual ya Iya. Pak, dari yang mulanya apa sih kulit durian dibuang Iya, aja gitu, iya, nggak itu kepake. dimanfaatkan. Seperti itu. Bisa melihat peluang-peluang bahkan Iya. dari hal-hal kecil ini. Wah, asik banget. Iya. Saya jadi pengen main-main ke sana, Pak. Iya, nanti Kapan nih saya diundang? kita sangat senang sekali, Mbak ya. Kita sangat senang sekali kalau ada siswa SMA, SMK yang datang, terus nanti kita bisa diskusi, bisa kita ngadakan acara apa nih ini, misalkan itu kita akan sangat senang sekali nanti. Pasti disambut dengan baik lah di kampus nanti. Seperti itu, Pak. Kayaknya saya pengen ngobrol lebih banyak yang rahasia nih, Bapak. Iya. Saya pengen Iya. coba main-main ke sana. Iya. Mungkin kita lebih asyik ngobrol di belakang aja ya, Pak, habis gini. Mungkin saya tadi cukup datang cukup pagi tadi, Mbak. Jam 8 kurang, saya lihat cukup bagus di SMK ini ya, terkait Iya. dengan kedisiplinan siswa ya. Oh iya. Jadi kalau saya tadi lihat beberapa yang mungkin tidak pakai sepatu yang hitam, disuruh copot, itu menurut saya luar biasa. Luar biasa. Kalau Bapak datang lebih pagi lagi, Iya. Pak, tadi kita dari depan sana, Iya. sebelah sini. Kita turun semua, Bapak. Oh iya, Disuruh nonton. saya lihat tadi, saya parkir di depan itu. Iya, itu diberhentiin dulu. Iya. Terus habis gitu nanti sampai sana ada yang jaga Iya. lagi, baru kita itu. Iya, luar biasa. Semoga ini nanti teman-teman siswa ini punya kedisiplinan sampai nanti ya, sampai dewasa ya. Iya. Jangan hanya di SMK ini aja. Ini saya Biar berharap, kebawa gitu. iya, ini luar biasa. Jadi kalau sudah terbiasa ini, saya harapkan ketika nanti sudah masuk di perguruan tinggi, bekerja, itu punya kedisiplinan yang baik lah. Iya, biar ada nilai plus Iya, ya, Pak, ada di nilai posturnya. plusnya. Iya, benar sekali. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol di belakang ya, Pak, tentang yang tadi. Oke, siap. Mungkin udah dulu teman-teman. Terima kasih banyak Iya. Bapak Umam. Iya. Ya, Bapak Umam. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Bapak Umam, membahas lebih banyak topik-topik menarik. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe dan follow channel Malka TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.